Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 6 golongan orang yang celaka. Sebagaimana disinyalir dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, pertama, kam min abidin afsadahul ujub. Golongan yang pertama yang celaka adalah orang ahli ibadah yang celaka karena kesombongannya. Jangan sampai orang ahli ibadah merasa bahwa hanya ibadahnya saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub namanya, kesombongan. Kesombongan, ujub dalam beribadah. Dan jangan pernah melihat orang lain lebih rendah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh harus menahan hatinya, menahan dirinya agar tidak terjerumus pada bisikan-bisikan setan yang itu bisa mengotori keikhlasan kita dalam beribadah. Mukhlishina lahuddinnya akan hilang, akan tercemari oleh bisikan-bisikan setan itu. Maka hati-hati orang yang ahli ibadah, orang yang ibadahnya, amaliyahnya banyak, hati. Jaga diri, jaga hati, jangan sampai tergelincir. Yang kedua, kam min alimin afsadahul ilm. Betapa banyak orang berilmu celaka karena keilmuannya. Orang berilmu mestinya dengan ilmunya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Dengan ilmunya dia bisa berbuat banyak. Dengan ilmunya dia bisa mengembangkan amal solehnya. Ilmunya digunakan untuk kemaslahatan sebanyak mungkin orang. Tetapi kalau ilmunya digunakan untuk hal-hal yang berpotensi mencelakakan orang, ilmunya digunakan untuk merekayasa hal-hal yang benar menjadi salah, ilmunya digunakan untuk memanipulasi kebenaran, maka itulah orang berilmu yang celaka karena ilmunya. Yang ketiga, wakam min jahilin afsadahul jahl. Betapa banyak orang bodoh celaka karena kebodohannya. Artinya apa? Bodoh karena kebodohannya, tidak mau bertanya, tidak mau mencari tahu kebenaran, maka dia akan tenggelam, dia akan binasa dalam kebodohannya itu. Yang keempat, kam min ghaniyin afsadahul ghina. Betapa banyak orang kaya celaka karena kekayaannya. Siapa dia? Orang kaya yang kekayaannya justru menjauhkan dirinya dari Allah dan Rasulnya. Mestinya kan kekayaan itu karena itu adalah nikmat dari Allah digunakan untuk jalan hal yang benar, hal-hal yang baik, sedekahkan, infakkan, wakafkan, gunakan untuk menafkahi anak, istri, keluarga, handai tolan, masyarakat. Untuk hal-hal yang produktif yang bermanfaat. Kalau ternyata hartanya digunakan untuk membiayai sesuatu yang berpotensi merusak, menghancurkan akhlak masyarakat, maka itulah orang kaya yang celaka. Yang kelima, wa kam min faqirin afsadahul faqr. Betapa banyak orang yang fakir celaka karena kefakirannya. Kefakirannya membuat dia mendekati pada kekufuran, tidak tahan dengan kekafirannya, tidak tahan dengan kekufurannya, sehingga kekufurannya itu menjerumuskannya pada kekafiran. Kefakiran adalah ujian dari Allah, dia harus ikhlas, dia harus sabar, dia harus tabah. Karena itu adalah bagian dari cara Allah mendidik dia dengan kefakirannya itu. Yang keenam, wa kam min sahihin afsadathul afiyah. Betapa banyak orang sehat celaka karena kesehatannya.
Jangan sampai justru pada saat sehat kita berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat kalau dilakukan dengan fisik yang sehat, maka maksiatnya akan semakin sempurna. Berbeda dengan orang sakit. Orang sakit ketika dia berbuat maksiat tidak seleluasa orang sehat ketika berbuat maksiat. Maka hati-hati, orang yang sehat, kesehatan itu nikmat, kesehatan itu adalah ujian dari Allah. Jangan sampai ia tergelincir dengan kesehatannya itu. Itulah 6 golongan orang yang celaka yang disitir oleh Allah dalam sebuah hadis kursinya dan disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 6 golongan orang yang celaka itu. Kalau Allah menganugerahkan kita menjadi orang yang soleh ahli ibadah, mudah-mudahan kita selamat dengan ibadah kita itu. Kalau Allah kemudian menganugerahkan pada kita ilmu, mudah-mudahan kita selamat dengan ilmunya itu. Andai kata pun Allah masih menguji kita dengan keterbatasan ilmu atau kebodohan, mudah-mudahan kebodohan itu tidak menjerumuskan kita. Andai kata Allah menganugerahkan pada kita nikmat harta, kekayaan, mudah-mudahan itu tidak membuat kita jauh dari Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, kalaupun pada saat ini Allah memberi kita rezeki berupa kefakiran, ujian fakir, ujian menjadi orang miskin, mudah-mudahan kemiskinan itu tidak mendekatkan kita kepada kekafiran. Dan yang terakhir, andai kata Allah beri kita ujian kesehatan, nikmat kesehatan, mudah-mudahan nikmat kesehatan itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.